Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firdi TV Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai organisasi. Kita sudah bersama dengan Muhammad Hatta. Halo Pak Hatta, apa kabar? Halo, sehat ya. Sehat Pak. Pak Hatta, bisa cerita ke kita semua nggak sih Pak Hatta itu siapa dan dari mana Pak? Baik, saya ceritakan dari awal ya. Nama saya Muhammad Hatta ya. Saya sekarang sebagai anggota DPR RI. Dan sebelumnya saya memang aktif di organisasi perangkat desa namanya PPDI. Jadi PPDI ini berdiri tahun 2006. 2006 itu saat itu keinginan para perangkat desa itu ingin mempunyai satu undang-undang tersendiri yang dimana fokus pada mengatur tentang desa. Oleh karena itu kepala desa dan perangkat desa bersatu mereka. Karena kepala desa itu sudah ada organisasinya, ya saat itu ada Parade Nusantara, ada Papdesi, ada Abdesi dan sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa organisasi kepala desa. Lah perangkat desanya itu di mana perangkat desa ini merupakan unsur yang tak terpisahkan di pemerintahan desa. Yaitu mulai dari sekretaris desa, terus ada kaur, kepala urusan rumah tangga ya, entah itu kaur keuangan, kaur kesra dan sebagainya. Ada juga kasih ya, kepala seksi ya. Kepala seksi ini kepala seksi macam-macam ya. Kepala seksi ada beberapa kepala seksi yang ada. Juga ada kadus, kepala dusun, ada bayan ya. Jadi artinya perangkat desa ini cukup banyak ya, di setiap desa kurang lebih sekitar 10 sampai 15 lah. Ya untuk desa-desa yang besar bahkan sampai 20 sampai 30 ya. Jumlah penduduknya kalau misal desa sampai jumlah penduduknya sampai 10.000 itu mungkin kepala desanya, kepala dusunnya bisa beberapa. Jadi organisasi perangkat desa ini di bawah kepala desa jumlahnya itu tergantung dengan kondisi desa yang ada. Jadi berdasarkan itulah mereka, karena keinginan yang kuat untuk memiliki undang-undang desa, mereka berharap mereka itu punya organisasi ya. Nah, mulai dari situlah kita berpikir bahwasanya kita mendirikan organisasi. Saat itu terpikirkan namanya PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jadi ini bukan kepala desa ya, jadi perangkat desa. Perangkat desa inilah yang mendirikan PPDI dan sampai sekarang jumlahnya mungkin udah hampir ratusan ribu ya. Banyak juga. Karena kita punya 80.000 desa. Nah, kalau 80.000 desa kali 10 orang aja, setiap desanya udah ada 800.000 orang. Jadi organisasi ini cukup besar dan di situ mereka berharap ada sebuah perjuangan ya tentang kesejahteraan masyarakat desa, kesejahteraan desa dan juga kesejahteraan perangkat desa itu sendiri. Oleh karena itu mereka membuat organisasi ini dan berharap dengan adanya organisasi bisa memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perangkat desa. Jadi saya kira ini satu organisasi yang cukup masif ya jumlahnya, dan sekarang mungkin kalau diperkirakan sekitar ratusan ya, mungkin 200-an lebih kabupaten yang tergabung. Ya, kalau di kecamatannya, di desanya mungkin sudah hampir ya 50% more than 50% ya, 50% lebih. Ya kurang lebih ya sekitar 300-400 ribu orang sudah tergabung di organisasi PPDI ini. Pak, ini kan kebetulan kalau kita ngerti nih perangkat desa ya Pak. Cuma pemirsa kita di rumah kan ada dari milenial, Gen Z. Yang disebut perangkat desa itu mungkin pemerintahan di sana, PNS atau apa Pak? Bisa tolong dijelasin sedikit Pak? Enggak, perangkat desa ini non PNS. PNS. Non PNS. Non PNS, oke. Non PNS. Jadi
perangkat desa ini organisasi organik yang ada di desa. Dulu dahulunya sebelum Republik ini ada, itu desa kan sudah ada. Iya. Desa-desa sudah ada. Mereka itu dulu dikatakan sebagai pamong kalau di Jawa ini. Oke. Pamomong yang ngemong masyarakat. Jadi mereka diambil oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat berdasarkan wilayah mereka masing-masing. Mereka mengambil kepala dusun berdasarkan musyawarah mufakat menunjuk seseorang, sehingga seorang itu bisa menjadi perangkat desa atau pengurus desa kali ya. Ya, saya kira itu Mas. Nah, organisasi. Kalau pengurus tadi perangkat desa, pengurus desa itu ada hubungannya sama RT RW atau beda lagi Pak? Beda Mas. Kalau RT RW itu kan unsur dari pemerintahan. Iya betul. Kalau ini masyarakat desa ini memberikan penghargaan kepada desa itu sendiri untuk diwakili oleh unsur-unsurnya mereka. Wah, jadi nambah pengetahuan. Jadi berbeda antara RT RW dengan perangkat desa, berbeda. Kalau RT RW itu kan yang baru-baru ini Mas. Iya. Zaman dulu kan nggak ada tuh RT RW. Tapi kalau pamong desa itu dari dulu sudah ada. Sudah ada. Atau mungkin Pak kalau boleh bisa kasih contoh nggak Pak? Apa tuh? Yang tadi tuh Pak, yang perangkat desa misalnya di daerah mana itu apa gitu Pak? Misalnya itu mereka hanya ada di desa ya. Jadi desa itu ada di kabupaten. Oke. Ya, di kabupaten ada beberapa kabupaten itu memang ada kelurahannya cuma 1-2 biasanya, nggak banyak itu. Tapi rata-rata kabupaten itu isinya desa. Perangkat desa itu adanya di kabupaten biasanya. Jadi kabupaten itu kadang-kadang memiliki desa tergantung dengan kesepakatan yang ada dengan warga setempat. Ya, misalnya saya di dapil saya yang ke Klaten itu kan ada sekitar 400 desa. Ya, 401 desa, satu desa dan kelurahan itu kan kelurahan cuma 2 atau 3 gitu. Rata-rata desanya hampir 400-an desa. Banyak juga ya Pak. Jadi ya dengan adanya itu otomatis di Klaten itu perangkat kalau dikalikan 10 aja kurang lebih perangkat desanya ada 4.000 orang. Wow. Di satu kabupaten itu ada 4.000 orang gitu kan. Dan belum lagi kabupaten yang lain yang besar-besar itu perangkatnya banyak sekali. Gitu, saya kira itu Mas. Oke Pak Hatta, berarti organisasi ini kemarin Bapak daftarin mereknya betul ya Pak? Betul. Jadi kami mendaftarkan merek ini karena memang kita mengantisipasi ada organisasi-organisasi serupa yang muncul dan hanya mengganti di ujungnya aja. Misalnya ada PPDI Merah Putih, ada PPDI lain-lain gitu dan sebagainya. Itu menurut saya itu kan nggak fair ya. Betul. Jadi ada organisasi yang cukup bagus ketika ada dinamika di dalamnya organisasi itu tentang kepengurusan ya, pergantian ketua umum dan sebagainya. Yang kalah mendirikan organisasi baru dengan nama PPDI. Jadi menurut saya itu kan nggak fair. Betul. Jadi kalau mau ganti aja nama lain gitu kan. Jangan bawa PPDI. Jangan bawa PPDI lagi ya, gitu lah. Oleh karena itu, atas kepedulian itu kami mendaftarkan diri untuk meregister ya istilahnya, atau mendaftarkan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak merek ya, perlindungan ya Pak, perlindungan untuk supaya tidak ada lagi yang menduplikasi nama-nama PPDI untuk digunakan hal-hal yang tidak sepatutnya atau sewajarnya yang diinginkan oleh organisasi. Namanya bagus banget ya Pak, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Nah, kalau aku perhatiin itu kayaknya udah lama ya Pak. Dari tahun berapa tuh Pak? Itu berdiri tahun 2006 Mas. Wah, sekarang kita udah 2026. Udah 20 tahun ya, nggak kerasa itu. Dulu awalnya gimana Pak? Bapak ngediriin si persatuan ini? Ya karena ada kepedulian tentang desa ya, dan harapan mereka untuk mendapatkan satu undang-undang ya yang mengatur tentang desa. Kita berdiri tahun 2006, alhamdulillah tahun 2010 mulailah pemerintah meresponnya. Kami mendemo ke pemerintah, kita minta ke pemerintah
menyampaikan aspirasi ya bareng-bareng gitu. Dari mulai aspirasi yang soft sampai kepada demonstrasi dan sebagainya. Pokoknya pengen punya undang-undang sendiri desa itu. Oke. Alhamdulillah itu membuahkan hasil di tahun 2010 undang-undang itu bergulir. Ya, ketika saya masuk sebagai anggota DPR atas perjuangan kawan-kawan di PPDI ya, perangkat desa ini, kami mendapat kesempatan untuk jadi anggota DPR untuk yang periode pertama. Dan dengan itu adanya undang-undang desa mulai kita gulirkan di DPR. Alhamdulillah tahun 2014 undang-undang itu tercipta, undang-undang nomor 6 tentang desa. Jadi undang-undang nomor 6 tentang desa. Jadi itu di mana desa itu mempunyai otoritas untuk mengelola keuangannya sendiri. Semacam otonomi desa gitu kan. Di mana kurang lebih desa akhirnya bisa mendapatkan porsi dari APBN sejumlah kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Wah, lumayan besar juga ya. Karena saat itu Mas belum pernah terjadi. Jadi kalau desa itu membutuhkan keuangan finansialnya ya, mereka membutuhkan apa istilahnya ya, misalnya seperti mereka perlu punya sekolahan, mereka harus mengajukan proposal sebelumnya, mengajukan proposal ke pemerintah. Kalau disetujui ya dikasih, kalau enggak ya enggak gitu kan. Iya betul. Itu menurut kami itu kan nggak fair gitu kan, sehingga mereka itu juga merasakan kue APBN dalam tanda kutip ya, kue APBN ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang terbawah, yaitu masyarakat desa. Ya, berdasarkan undang-undang desa itu akhirnya mulai diaturlah tentang bagaimana desa mendapatkan hak-haknya dari APBN, juga masyarakat desa juga mendapatkan perlindungan dengan adanya undang-undang desa itu sendiri, di mana perangkat desa dan kepala desa juga diberikan hak-haknya, mulai diberikan hak-haknya sampai bisa dikatakan mendapatkan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Itulah perjuangan PPDI dari mulai 2006 sampai bergulirnya Undang-Undang Desa tahun 2010 dan 2014 diundangkan, dan sekarang sudah direvisi ya menjadi Undang-Undang nomor 3. Jadi itu saya kira itu perjalanan panjang tentang PPDI sampai sekarang. Saya kira itu Mas. Baik, Pak Hatta, kalau boleh tahu, pada saat Bapak daftar merek, kenapa Bapak memilih kami ketimbang yang lainnya, Pak? Jadi memang ada beberapa teman yang merekomendasikan ya, kita setelah direkomendasikan, kita lihat-lihat di internet ya, dan kebetulan dapat websitenya kalian, perusahaannya Bapak, dan saya kira ini anak-anak muda yang cukup kreatif dan bisa dipercaya gitu kan, sehingga kami semangat gitu kan, kami senang gitu bahwasanya saya kira ini the right man yang on the right place gitu ya, saya tempat yang tepat untuk orang yang tepat gitu kan. Saya kira ini satu jawaban untuk komitmen kami bahwasanya ini memang harus didaftarkan, dan saya pilih perusahaan yang ada ini ya untuk sebagai salah satu harapan kami untuk bisa mendaftar merek. Dan terbukti Bapak dapat sertifikat ya? Ya, dapat sertifikat ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kira ini cuman simplify ya. Karena saya tuh merasa kalau lewat jalur yang yang resmi itu agak lama ya, agak lama, dan saya nggak ada waktu terlalu banyak. Jadi karena sekarang zamannya udah online, saya dapatkan informasi yang cukup dari online, maka saya coba dengan online gitu. Alhamdulillah ini juga ada respon cukup baik ya, walaupun agak lama ini Mas, terus lagi ini harus dikomplain ini pemerintah ini, jangan terlalu lama lagi lah, kalau bisa tuh agak cepat, karena kalau organisasi kayak begini kan harus menunggu sekian lama, nanti kan jadinya gejolak ya. Mereka merasa kok kita udah action belum sih, kan itu namanya organisasi besar gitu kan. Jadi saya berharap juga pemerintah agak cepat lah ya, agak cepat kalau merespon tentang merek ini dan sebagainya, karena ini memang penting ya, penting untuk orang bisnis, apalagi lebih penting lagi gitu kan.
supaya kita tidak kalah bersaing dengan dunia luar lah. Betul. Nah, kita klarifikasi dulu nih Pak, lamanya itu dari Kementerian Hukumnya ya Pak? Iya, makanya itu. Bukan dari kaminya ya Pak Mirsa. Kalau dari kaminya kan cepat banget ya Pak. Justru itu saya bilang ke pemerintahnya harus fast respon. Ya, betul. Kalau kita sebagai orang swasta, Bapak, sebagai orang swasta gitu ya, kan itu bagaimana katanya pemerintah gitu kan. Kalau mereka itu fast respon, saya kira kita juga cepat gitu kan. Nah, jadi saya kira itu. Jadi pada saat itu Bapak nunggu untuk sampai sertifikat kan kurang lebih hampir 1 tahun ya Pak? 1 tahun itu saya bilang gila ini masa urusin kayak begini aja udah 9 tahun gitu kan. Betul. Dan saya memang tidak melakukan lobby kepada mereka supaya ini naturally tidak ada intervensi pemerintah dalam mengharapkan itu. Dan saya sama sekali tidak melobi pemerintah untuk mendapatkan merek ini sama sekali kan Mas. Tidak ada sama sekali. Saya 100% kepada mekanisme yang berlaku. Betul. Makanya Pak, Bapak kan sering banget tuh follow up ke kita, udah jadi belum? Apalagi tim Bapak juga kontak ke kita terus, ini udah selama ini. Tapi gimana perasaan Bapak setelah dapat sertifikat Pak? Saya kira ini kesempatan yang luar biasa ya, dan juga ini ditunggu oleh mungkin ratusan ribu orang. Iya, betul. Tentang kepastian sertifikat tentang PPDI ini. Saya berharap ini sebuah langkah maju ya ke depannya supaya organisasi ini lebih kuat, lebih kompak lagi ya, sehingga tidak muncul organisasi-organisasi baru yang menurut kami itu justru kontraproduktif, tidak ada manfaatnya gitu. Pak, kita mau lanjut lagi nih. Nah, kan ini banyak banget desa yang terlibat ya Pak? Iya. Gimana Bapak mengatur semuanya Pak? Nah, ya karena kita kan punya organisasi ya Mas. Organisasi itu di tingkat level pusat, lewat pimpinan pusat ya, pimpinan pusat PPDI gitu kan. Ada juga nanti pimpinan provinsi PPDI, ada juga pimpinan daerah PPDI, nanti ada juga di tingkat desa, Kordes namanya, koordinator desa. Jadi leveling itu dari mulai bawah sampai ke atas Mas. Oh, sistemnya berarti berjalan ya Pak? Sudah semua sudah terbentuk. Dan semua di desa juga ada ya perkumpulan itu di semua desa mungkin ya, itu sudah mulai terbentuk ya, satu demi satu mereka sudah memperoleh istilahnya pengakuan dari pusat untuk sebagai cabang atau kordes atau perwakilan daerah, perwakilan provinsi, itu semua sudah kita certified semua gitu kan, bahwasanya datanya pun kami punya semua se-Indonesia. Jadi itu yang mungkin membuat organisasi ini ya berjalan secara natural ya, secara organik, tidak di boosting atau tidak diciptakan atau tidak dengan organik mereka bergabung sendiri, dan karena mereka mungkin merasakan bahwasanya organisasi ini ada manfaatnya gitu kan. Sekarang sebelumnya Mas, ini sebagai informasi, mereka itu kan gajinya kan nggak pasti. Ada yang sampai cuma 500.000 sebulan gitu, ada yang 1 juta, ada yang 600.000, nggak sama lah. Dengan adanya organisasi ini kita berjuang, akhirnya kita mendapatkan pengakuan dari pemerintah lewat PP nomor 11 tahun 2011 itu, bahwa artinya tahun 2019 ya, PP nomor 11 2019 itu menjelaskan bahwasanya hak perangkat desa atau gaji perangkat desa itu distandarkan menjadi golongan 2A. Ya artinya gajinya sudah di atas 2 juta gitu kan. Menurut mereka yang mereka dapat 500 biasanya itu pun masih dihutang oleh kabupaten, tidak dibayarkan langsung gitu, biasa dirapel 2 bulan 3 bulan baru dibayarkan, atau kadang-kadang sampai 6 bulan baru dibayar. Sekarang mereka dapat langsung dari porsi dari APBN, sehingga ada kenyamanan bagi mereka bahwasanya kalau kita bergabung di organisasi ini ada manfaat, ada perjuangan yang berhasil, ada perjuangan yang bisa didapatkan dari adanya organisasi ini. Saya kira itu Mas. Nah Pak Hatta, sebenarnya kalau orang pengen ikut organisasi PPDI ini, itu sebenarnya bayar atau gimana Pak? Oh enggak, jadi PPDI ini memang khusus untuk perangkat desa. Kalau orang awam nggak bisa kalau ikut, karena bukan perangkat desa ya. Bahkan kita punya sampai punya kooperasinya yang namanya Koperdes, Koperasi Perangkat Desa. Itu
koperasi itu cukup maju ya, cukup canggih, bahkan sudah ada aplikasinya, mereka bisa transfer uang dari situ dan sebagainya gitu. Jadi sebuah organisasi yang menurut saya cukup bonafit lah, cukup bisa dipercaya, sehingga menurut saya kalau perangkat desa tidak bergabung di BPDI ini, saya kira yang rugi perangkat desanya itu sendiri, karena dia tidak update terhadap kondisi situasi dan kondisi yang terakhir ya. Kira-kira apa kepedulian pemerintah atau tunjangan-tunjangan mereka yang sedang kita perjuangkan, hak-hak mereka yang sedang kita perjuangkan, kira-kira apa gitu kan. Sehingga itu membuat mereka seharusnya bergabung. Kalau mereka merasa bagian dari perangkat desa, mereka bergabung di BPDI. Oke, Pak, terima kasih banget nih ngobrol-ngobrol kali ini. Kalau orang pengen tahu mengenai PPDI, bisa kunjungi kemana, Pak? Ya, kita punya website ya, website BPDI, ada push info tentang BPDI gitu kan. Alamatnya apa, Pak, websitenya? Cari aja pokoknya BPDI pasti ketemu deh. Gak susah kok ya, gak susah. Karena banyak sekali yang posting Mas. Banyak sekali yang punya website gitu punya. Tapi karena mereka semangat gitu ya, semangat mereka. PPDI ini buat website sendiri, PPDI ini buat website sendiri. Jadi kita memperbolehkan aja, nanti kita mungkin di situ. Jadi kalau paling gampangnya PPDI diperoleh di mana infonya? Cari kepala perangkat desanya. Oh ya, cari perangkat desa itu sudah ada. Gampang kok PPDI itu. Oke, ya. Pak, semoga organisasi PPDI makin sukses terus ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke, nah pemirsa, apabila ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi kami di www.firdipaten.com, dan apabila ingin konsultasi hukum, bisa langsung kunjungi website kami di www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, sukses ya.